Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Dr. Dahlia Pinem, MM, selaku dosen mata kuliah studi keuangan bisnis yang mengampu kelas E, serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan proposal bisnis kami mengenai release coaching. Selanjutnya, next slide. Sebelum masuk ke topik pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu yang terdiri dari Audiji Kesia dengan NIM terakhir 199, lalu ada saya sendiri Raihan Prabeswara Swardana dengan NIM terakhir 200, lalu ada rekan saya Safa Kansa dengan NIM terakhir 210, lalu ada rekan saya Disa Dinta dengan NIM terakhir 204, dan rekan saya yang terakhir Leonardo Adrian Putra dengan NIM terakhir 219. Next slide. Adapun proposal outline yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada aspek pasar, yang ketiga ada aspek pemasaran, yang keempat ada aspek teknis, yang kelima ada aspek SDM dan legalitas, yang keenam ada aspek keuangan, dan yang terakhir yaitu aspek AMDAL. Untuk pembahasan pertama, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas aspek pasar. Gambaran umum prospek pasar produk, Reldies Clothing bergerak dalam bidang industri pakaian. Produk yang akan dihasilkan ialah pakaian pria maupun wanita yang dapat digunakan oleh para remaja hingga orang tua. Untuk permintaan, ini diprediksikan peningkatan sebesar 4,8 pada industri tekstil Indonesia di tahun 2021 dan jumlah 275 juta jiwa di Indonesia, lalu spesifiknya 154 juta jiwa di Pulau Jawa di mana Reldies Clothing akan melakukan penjualan pada Juni 2022. Serta tren fashion yang sangat digemari oleh semua kalangan, ini menjadi aspek permintaan dari Reldies Clothing. Untuk penawaran, kami akan memproduksi dalam bentuk satu season. Lalu dalam satu season ini akan ada 4 jenis pakaian yang kami jual, masing-masing dengan 4.800 pieces. Jadi kaos lengan pendek, kemeja lengan pendek, sweater, dan hoodie. Lalu produk yang akan dihasilkan ini berupa kaos lengan pendek, kemeja lengan pendek, sweater, dan hoodie. Ini belum ada desainnya dari kami, nanti akan dijelaskan lebih detail desainnya pada aspek teknis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada proyeksi permintaan pada tahun pertama, triwulan 1 sampai triwulan 4, sejumlah 1.200 pieces, lalu tahun kedua mengalami kenaikan 5% menjadi 1.440 pieces, lalu tahun ketiga mengalami kenaikan 5% menjadi 1.728 pieces. Selanjutnya ada proyeksi penawaran tahun pertama triwulan 1 sampai triwulan 4 sejumlah 1.300 pieces, lalu tahun kedua mengalami kenaikan 5% menjadi 1.560 pieces, lalu tahun ketiga mengalami kenaikan 5% menjadi 1.872 pieces. Next. Selanjutnya, proyeksi penjualan pada tahun pertama triwulan 1 sampai triwulan 4 sejumlah 1.200 pieces, lalu tahun kedua mengalami kenaikan 5% menjadi 1.440 pieces, lalu tahun ketiga mengalami kenaikan 5% menjadi 1.728 pieces. Selanjutnya ada persaingan. Yang pertama, pesaing public culture memiliki keunggulan yang pertama, terbentuk sejak tahun 2016, masyarakat sudah mengenali produk. Yang kedua, sudah melakukan penjualan hingga ke luar negeri. Yang ketiga, desain yang dimiliki cukup beragam. Yang keempat, memiliki official website yang lengkap serta memberikan banyak informasi. Yang kelima, selalu menjelaskan latar belakang produk di tiap koleksi yang dikeluarkan, serta menjelaskan proses yang dilakukan oleh perusahaan. Kelemahannya, yang pertama, harga mahal mencapai
250.000 per pieces. Yang kedua, tidak memiliki banyak toko offline. Next. Yang kedua, ada Thanks Insomnia. Kelebihannya, satu, terbentuk sejak tahun 2012, masyarakat sudah mengenali produk. Yang kedua, gemar mengikuti acara fashion. Yang ketiga, memiliki desain yang variatif. Yang keempat, mengadakan workshop. Yang kelima, memiliki official website yang lengkap serta memberikan informasi. Yang keenam, memiliki toko offline dengan jumlah yang banyak. Selanjutnya ada kelemahannya. Yang pertama, desain kaos yang kurang menarik. Next. Selanjutnya ada pesaing Erigo. Kelebihannya yang pertama, terbentuk sejak tahun 2013, masyarakat sudah mengenali produk. Yang kedua, aktif dalam mengikuti event. Yang ketiga, desain yang memiliki cukup beragam. Yang keempat, penggunaan e-commerce yang baik dan dalam berjualan. Yang kelima, brand sudah go internasional. Kelemahannya yaitu produk yang ditawarkan sudah pasaran atau tidak inovatif di masyarakat. Sumber ini dari dokumen pribadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada aspek pemasaran. Yang pertama itu ada analisis Porter 5 Forces atau ada analisis 5 kekuatan Porter dari Realtis Clothing. Yang pertama itu ada ancaman pendatang baru atau threat of new entry. Tingkat ancaman dari pendatang baru itu semakin rendah dan akan semakin susah untuk meniru suatu produk atau jasa. Dalam industri fashion, model atau konsep bisnis yang dibuat seringkali ditiru. Oleh karena itu, Realtis Clothing harus menyusun strategi untuk melawan ancaman ini dan mencegahnya dengan terus meningkatkan kualitas produk, membuat desain yang orisinil dan sulit ditiru. Menjalankan dengan baik visi dan misi yang telah direncanakan saat awal serta terus memperbaiki layanan kepada konsumen. Lalu yang kedua ada ancaman produk atau jasa pengganti atau threat of substitutes. Kalau ancaman ini dari produk pesaing dalam menawarkan produk yang dimiliki perusahaan akan muncul ketika pembeli menerima produk lain atau pengganti yang memiliki harga lebih murah atau yang lebih baik dari segi kualitas dengan biaya yang cukup rendah. Semakin sedikit substitusi yang ada di pasar, maka perusahaan akan semakin mendapat keuntungan. Lalu yang ketiga, kekuatan tawar-menawar pembeli atau buyer power. Kekuatan ini mengukur kekuatan tawar-menawar atau supply power pembeli. Semakin besar kekuatan daya tawar pembeli untuk memberikan harga yang lebih rendah atau produk dengan kualitas yang lebih baik, maka akan semakin rendah keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan produsen. Banyaknya kompetitor streetwear fashion di Indonesia mengakibatkan daya tawar yang dihasilkan tergolong tinggi. Lalu yang keempat, ada kekuatan tawar-menawar pemasok atau supplier power. Jadi semakin banyak pemasok yang menjual produk atau jasa sejenis, maka semakin banyak peluang yang dimiliki untuk menawar. Tetapi di sisi lain, jika hanya sedikit pemasok yang menjual produk atau jasa sejenis, maka semakin sedikit peluang yang dimiliki untuk terjadinya tawar-menawar. Nah, Realtis Clothing ini lebih memilih berkontribusi streetwear fashion dengan menggunakan bahan berkualitas tinggi dalam proses pengoperasiannya. Dalam hal ini, supplier yang kami pilih adalah Hutch Studio, atau perusahaan multinasional yang bergerak di bidang tekstil yang menghasilkan produk bahan pakaian sebagai official partner. Realtis Clothing mempunyai banyak pilihan supplier yang merupakan official partner sehingga dapat dikategorikan low. Lalu yang terakhir, ini ada persaingan dalam industri sejenis atau rivalry competitors. Jika perusahaan berada pada posisi yang kuat dan level persaingan di pasar cukup sama rendah, maka perusahaan akan semakin diuntungkan. Persaingan akan menjadi semakin sulit ketika pesaing banyak yang mengambil target pasar yang sejenis. Loyalitas seorang pelanggan yang rendah, maka produk akan cepat tergantikan pula. Next. Selanjutnya ada STP Marketing Strategy. Jadi yang pertama ini ada segmentasi. Realtis Clothing melakukan klasifikasi pada kelompok tertentu untuk segmentasi pasar. Di sini segmentasi pasar itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada segmentasi demografi. Kalau dari sisi demografi, Realtis Clothing itu ditujukan untuk semua kalangan, mulai dari remaja hingga orang tua. Realtis Clothing juga ditujukan untuk semua gender, baik perempuan maupun laki-laki. Lalu yang kedua ada segmentasi geografi. Nah, kalau dari sisi geografi itu, produk akan dipasarkan di seluruh Indonesia karena penjualan dilakukan melalui teknik online shopping yang bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
Lalu yang ketiga ada segmentasi psikografis. Kalau dari sisi psikografis, streetwear akan cocok dipasarkan di kalangan yang memperhatikan penampilan dengan model pakaian kekinian, unik, dan menarik. Lalu yang kedua ada target. Target pasar Redis Clothing itu masyarakat yang ingin memiliki streetwear fashion kekinian, mulai dari kalangan muda hingga orang tua dan semua gender, baik wanita maupun pria. Ditargetkan demikian karena produk yang dihasilkan adalah streetwear yang berguna untuk memamerkan atau menampilkan ciri khas seseorang melalui pakaian. Lalu yang terakhir ada posisi. Streetwear yang diproduksi oleh Redis Clothing ini memiliki beberapa perbedaan jadi produk jenis yang lain. Dikatakan demikian karena Redis Clothing menggunakan bahan-bahan yang berkualitas unggul, yaitu dari serat kapas yang murni dan alami. Bahan Redis Clothing memiliki keunggulan yaitu halus, nyaman, dan menyerap keringat. Hasil yang ditawarkan pun berbeda. Kebanyakan produk streetwear bahan pakaiannya kurang nyaman dan mudah longgar, namun Redis Clothing dibuat dengan karakteristik halus, nyaman, dan menyerap keringat, sehingga memberi kepuasan bagi pelanggan. Pemberian nama merek Redis Clothing juga terkesan mudah diingat dan mempresentasikan dari nama pemilik perusahaan. Next. Lalu ada bauran pemasaran dari 4P. Yang pertama itu ada harga. Harga yang diberikan itu telah disesuaikan yang dengan keuntungan yang sebanding dari bahan baku yang ada. Lalu yang kedua ada promosi. Promosi ini dilakukan oleh beberapa cara. Yang pertama ada social networking. Realis Clothing ini memperkenalkan produk streetwear yang diproduksinya kepada masyarakat Indonesia melalui official website, mulai media sosial seperti Instagram dan TikTok, serta e-commerce seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Lalu yang kedua ada personal selling, yang dimana dengan cara WOM atau word of mouth. Promosi dengan word of mouth ini adalah promosi dengan penyampaian suatu informasi atau berita melalui dari mulut ke mulut. Cara ini dianggap cukup efektif ketika pembeli mendapatkan pelayanan yang baik. Lalu yang ketiga ada endorsement beauty influencer. Nah, promosi ini menggunakan cara ya dinilai sangat efektif karena influencer mampu membentuk image baik terhadap produk dan mampu menarik para pengikutnya untuk membeli produk yang mereka pasarkan. Lalu yang ketiga ada tempat. Redis Clothing ini dipasarkan melalui website, media sosial, dan e-commerce. Namun, kami memiliki toko retail yang berlokasi di Cimahi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dipilih karena letaknya yang cukup strategis dan dekat dengan pasar sehingga memudahkan dalam mendapatkan bahan baku dan bahan-bahan yang berkualitas unggul. Lalu yang terakhir ada produk. Produk yang ditawarkan merupakan streetwear kekinian dengan desain yang unik dan menarik dan memiliki packaging yang ramah lingkungan. Produknya itu yang pertama ada kaos lengan pendek, kemeja lengan pendek, sweater, dan hoodie. Produk tersebut dibuat menggunakan bahan-bahan berkualitas unggul yaitu dari serat kapas murni alami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aspek teknis. Oke, next. Yang pertama ada desain produk kami. Yang di kiri atas terdapat kaos, yang di kanan atas terdapat kemeja, yang kiri bawah sweater, dan yang kanan bawah ada hoodie. Spesifikasi bahan baku. Untuk jenis produk, t-shirt cotton com 30S, kuantitasnya sebesar 4.800 piece dan dengan harga 56.000 per pieces. Selanjutnya ada shirt Balotelli sebesar 4.800 pieces kuantitas dan dengan harga 175.000 per pieces. Selanjutnya ada crew neck cotton fleece dengan 280, kuantitasnya menggunakan 4.800 pieces dengan harga 160.000 per pieces. Selanjutnya ada hoodie cotton fleece dengan 280, kuantitasnya menggunakan 4.800 pieces dengan harga 165 per pieces. Next. Selanjutnya ada proses produksi. Proses produksi ini kami yang pertama akan mendesain produk
yang akan dibuat melalui visual komputer. Setelah itu desainnya jadi, lalu desainnya dikirimkan kepada perusahaan konveksi bisnis kami, Hatch Studio selaku mitra kami. Yang ketiga, setelah itu bahan baku yang sesuai permintaan kami akan diproduksi oleh perusahaan konveksi yang akan menjadi produk jadi. Setelah itu, jika produk sudah jadi, tim operasional dari perusahaan konveksi akan mengirim produk jadi ke kami. Jika produk sudah tiba, kami langsung membawanya ke ruang quality control untuk diuji coba sesuai dengan prosedur tertentu. Setelah kualitas sudah sesuai prosedur, maka produk akan dipindahkan ke ruang packaging untuk dilakukan pengemasan produk. Setelah itu, produk akan dipindahkan ke gudang produk yang sudah tersedia. Lalu produk akan dikirimkan ke toko retail maupun konsumen yang membeli secara online. Next. Penentuan luas dan besaran produksi. Agar tidak terjadi jumlah produk yang terlalu banyak maupun terlalu sedikit, terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dari release clothing. Yang pertama ada demand atau jumlah permintaan yang telah diperhitungkan dan diperkirakan pada aspek pasar dan pemasaran menjadi faktor penting yang dalam penentuan luas dan besaran produksi produk release clothing. Yang kedua ada kapasitas dan kemampuan release clothing itu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi luas dan besaran produksi. Maka untuk awal usaha release clothing akan memproduksi jumlah barang sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Yang ketiga ada modal kerja atau kapital perusahaan, merupakan faktor utama yang berguna untuk membiayai produksi dan operasional perusahaan. Besaran produksi akan disesuaikan dengan modal kerja yang ada. Next. Selanjutnya ada lokasi perusahaan. Dikarenakan release clothing menggunakan jasa konveksi Hatch Studio, maka terdapat beberapa pertimbangan dan faktor mengapa dipilihnya konveksi Hatch Studio berdasarkan faktor-faktor berikut. Yang pertama ada jarak lokasi konveksi dengan kantor dan target pasar release clothing yang tidak terlalu jauh. Konveksi Hatch Studio memiliki kantor di Jakarta Barat dan pabrik di Bekasi, sehingga waktu transportasi logistik tidak memakan waktu yang terlalu lama. Yang kedua ada lingkungan sekitar Hatch Studio yang mudah diakses dengan kendaraan roda 4 maupun truk untuk mengangkut produk dari satu titik ke titik yang lainnya. Yang ketiga lingkungan sekitar pabrik operasional release clothing bertetapan dengan lokasi target pasar sehingga lebih mudah untuk mengakses transportasi dengan konsumen. Nah, untuk gambar berikut, untuk bulatan merah yang kiri ini merupakan pabrik dari Hatch Studio yaitu di Bekasi, dan untuk bulatan yang kedua atau yang kanan yaitu toko retail kami yang berlokasi di Cimahi. Next. Nah, berikut merupakan layout pabrik. Yang pertama ada ruang informasi, quality control, ruang packaging, ruang operasional, gudang, ruang operasional lagi, kantor, ruang rapat, serta ruang dari manajer. Next. Pemilihan teknologi. Nah, karena release clothing menggunakan perusahaan konveksi Hatch Studio, jadi kami akan menjelaskan pemilihan teknologi yang akan kami cari di dalam Hatch Studio itu. Nah, Hatch Studio itu mempunyai teknologi proses kontinu yang berarti membuat produk dengan volume hasil yang besar dengan kegiatan operasional yang berulang-ulang untuk mencapai tingkat efisiensi yang tinggi. Dia juga mempunyai teknologi proses batch yang berarti menangani pembuatan produk dalam proses yang berbeda-beda. Sebagai contohnya yaitu dilakukan proses produksi batch atau tahapan pertama dulu, lalu kemudian dilakukan tahap kedua pada waktu yang berbeda. Next. Penentuan metode persediaan. Yang pertama ada penentuan jumlah order. Nah, peramaan jumlah pesanan konsumen terhadap produk release clothing. Peramaan tersebut dapat dilakukan dengan menentukan jumlah order tiap pesanan, misalnya dengan EOQ atau Economic Order Quantity, atau riset operasional lainnya. Yang kedua, ada menentukan persediaan aman, yaitu dengan menentukan jumlah yang aman agar persediaan kita itu tidak kehabisan dan produk yang dijual dipastikan tetap selalu tersedia untuk para konsumen. Yang ketiga ada menentukan sistem inventory, yaitu
menentukan kapan pembelian atau restock yang dilakukan untuk mengisi ulang persediaan produk kami. Next. Nah, untuk Realdis Clothing kan bekerja sama tadi sudah saya jelaskan dengan perusahaan konveksi H Studio, maka peralatan dan mesin yang digunakan untuk memproduksi barang menggunakan peralatan dan mesin yang disediakan oleh H Studio. Peralatan dan mesin-mesin tersebut termasuk yang pertama ada mesin jahit, mesin pemotong bahan, alat sablon pada baju, alat cetak sablon, serta alat jahit clothing tag, wash tag, dan size tag. Next. Nah, selanjutnya layout mesin. Nah, untuk Realdis Clothing sendiri hanya membuat di bagian desain saja yang akan dikirimkan ke H Studio. Yang pertama ada Wacom Cintiq 16. Alat ini yaitu untuk mendesain produk-produk yang akan kami buat, yang akan dibuat 3 bulan sekali, serta nanti alat tersebut akan diproses melalui personal computer atau PC yang akan dikirimkan ke H Studio. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aspek sumber daya manusia dari Realdis Clothing. Pertama, didapatkan struktur organisasi perusahaan, yaitu merupakan susunan bagian-bagian dan posisi yang ada dalam perusahaan dalam melaksanakan kegiatan operasional perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Dapat dilihat bahwa struktur organisasi Realdis Clothing terdiri dari direktur, lalu ada lini manajer, di mana ada manajer keuangan, manajer pemasaran, manajer personalia, dan manajer operasional. Dan selanjutnya di bawah manajer-manajer tersebut didapatkan staf atau karyawan. Lalu ada job description. Yang pertama adalah pemilik usaha atau yang biasa dikenal dengan owner. Pemilik usaha ini merupakan seseorang yang mendirikan perusahaan tersebut dan memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap karyawan atau bawahannya, dan juga memiliki wewenang untuk mengambil keputusan perusahaan. Lalu ada manajer. Manajer di sini bertugas untuk memotivasi, mengawasi, mengontrol, dan mengevaluasi kinerja karyawan atau staf bawahannya, agar semua tetap berjalan sesuai dengan rencana dan perusahaan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu ada staf produksi. Staf produksi ini sendiri bertanggung jawab untuk mengatur segala kegiatan produksi perusahaan agar berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan atau masalah. Ada staf marketing, yaitu memiliki tugas untuk memperhatikan dan melaksanakan semua pekerjaan di bagian pemasaran perusahaan, seperti mempromosikan produk dan juga mengkomunikasikan produk kepada pasar yang telah ditetapkan. Lalu tadi juga ada staf keuangan, di mana bertugas untuk mengatur keuangan perusahaan. Selanjutnya adalah kualifikasi tenaga kerja, di mana perusahaan Realdis di bawah PT Cahya Purnama Clothing menetapkan sistem kualifikasi tenaga kerja sesuai dengan aspek-aspek tenaga kerja dalam ilmu manajemen sumber daya manusia. Kualifikasi yang ditetapkan antara lain adalah pemilihan tenaga kerja dengan syarat minimum yang telah disesuaikan. Syarat minimum tersebut bisa berupa minimum pendidikan, misalnya harus lulusan S1, minimum waktu kerja sebelumnya, misalnya minimum sudah berpengalaman pada bidang yang sama selama 2 tahun, dan minimum kemampuan atau skill yang dimiliki, misalnya harus menguasai Microsoft Word. Lalu yang kedua adalah tenaga kerja harus melalui proses screening untuk mengetahui bahwa dokumen memenuhi syarat minimum, syarat-syarat minimum yang sudah disebutkan sebelumnya. Dan ketiga yaitu tenaga kerja harus melalui psikotes untuk memastikan keadaan kesehatan psikologi tenaga kerja tersebut memenuhi standar perusahaan. Selanjutnya adalah proses rekrutmen. Perusahaan Realdis Clothing di bawah PT Cahya Purnama Clothing menetapkan proses rekrutmen karyawan dalam tahap-tahap berikut, yaitu pertama penyebaran formulir pendaftaran lowongan pekerjaan. Penyebaran formulir ini bisa dilakukan secara online melalui media sosial atau sarana-sarana lainnya untuk menyebarkan formulir pendaftaran lowongan pekerjaan, maupun secara offline melalui seperti poster atau dari mulut ke mulut. Lalu ada screening atau pengecekan resume pendaftar, di mana akan dilakukan
proses eliminasi formulir yang tidak sesuai dengan ketentuan. Lalu untuk pendaftar yang telah lulus dari proses screening akan melalui proses psikotes, di mana akan diadakan tes kesehatan mental dan keadaan mental pendaftar tersebut. Jika setelah lulus, maka akan melalui wawancara pendaftar, di mana akan dilakukan wawancara lebih lanjut dengan wawancara yang telah ditentukan oleh perusahaan. Selanjutnya, jika telah lulus, akan dilakukan background check untuk memastikan dokumen asli, seperti apakah ijazah asli, atau ada dokumen-dokumen lainnya. Lalu yang terakhir, jika sudah lulus background check, akan dilakukan negosiasi numerasi, di mana akan ditentukan komisi gaji yang akan didapatkan oleh tiap-tiap pendaftar yang akan menjadi calon karyawan. Lalu ada sistem pengembangan dan kompensasi. Kompensasi di sini merupakan kewajiban perusahaan untuk sumber daya manusia. Kompensasi ini merupakan tujuan perusahaan untuk memberikan balasan terhadap jasa yang telah diberikan karyawan untuk perusahaan. Nah, kompensasi ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial. Untuk kompensasi finansial itu berupa uang yang terbagi menjadi kompensasi langsung yang dibayarkan secara tetap setiap bulannya seperti gaji tetap, dan kompensasi tidak langsung seperti bonus atau insentif, yaitu imbalan tambahan yang perusahaan berikan selain gaji berdasarkan prestasi yang telah dicapai karyawan. Lalu ada kompensasi non-finansial yang bukan merupakan uang. Kompensasi non-finansial itu bisa dicontohkan seperti cuti, ruang kerja yang layak, peralatan kantor, transport gratis, uang makan gratis, dan lain-lain. Sementara itu, dalam pengembangan karyawan perusahaan, akan dilakukan beberapa kegiatan untuk melatih dan mengembangkan kemampuan karyawan dalam perusahaan. Kegiatan-kegiatan tersebut melingkupi rekrutmen dan evaluasi, di mana akan direkrut dan dievaluasi karyawan-karyawan yang memang sesuai dengan standar perusahaan. Lalu ada pembinaan, di mana calon karyawan tersebut akan dibina dan dilatih di pelatihan untuk mencapai standar perusahaan. Ada juga pendidikan, di mana karyawan tersebut akan dididik, dan motivasi dan pemberian imbalan, di mana karyawan tersebut akan diberikan motivasi sesuai standar perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada aspek legalitas. Yang pertama ada bentuk perusahaan. Bentuk perusahaan yang kami buat yaitu PT atau perseroan terbatas yang kami beri nama PT Cahaya Purnama Clothing. PT merupakan badan hukum untuk menjalankan usaha yang terdiri dari saham. Lalu yang kedua ada prosedur perizinan. Dalam mendirikan suatu usaha perlu diperhatikan dan dibuat perizinan atas usaha yang akan didirikan. Oleh karena itu, berikut merupakan prosedur perizinan membuat PT yang tepat. Yang pertama itu menentukan nama, alamat, maksud, dan tujuan PT. Yang kedua, menentukan pengurus PT. Yang ketiga, membuat akta pendirian usaha di notaris. Yang keempat, melakukan pengesahan ke Kementerian Hukum dan HAM. Yang kelima, membuat NPWP perusahaan di kantor pajak. Yang keenam, membuat surat keterangan domisili perusahaan. Yang ketujuh, mengurus nomor induk berusaha atau NIB. Yang kedelapan, membuat tanda daftar perusahaan. Dan yang kesembilan, mengajukan SIUP atau surat izin usaha. Lalu selanjutnya ada lembaga atau departemen atau instansi terkait dengan perusahaan. Redux Clothing menjalin kerjasama dengan perusahaan konveksi Hatch Studio, yaitu konveksi dengan teknologi terbaik guna menciptakan produk dan dengan kualitas terbaik dan tingkat efisiensi yang tinggi. Perusahaan konveksi ini merupakan perusahaan jasa yang menawarkan produksi pakaian secara massal atau sesuai permintaan. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, saya akan menjelaskan mengenai aspek keuangan pada Redux Coaching. Yang pertama ada sumber pembiayaan pada Redux Coaching yang berasal dari modal sendiri serta investor, yang dimana dijelaskan modal pemilik
sejumlah Rp505.500.000, lalu dari investor sebesar Rp2 miliar, serta jumlah antara modal pemilik dan investor yaitu Rp2.505.500.000. Oke, next. Adapun perkiraan modal kerja dari Realis Coaching ini sejumlah Rp590.500.000 yang terdiri dari gaji, biaya sewa gedung, biaya administrasi kantor, biaya listrik, air dan telepon, lalu mesin dan peralatan. Oke, next. Lalu perkiraan biaya investasi yang akan dikeluarkan oleh Realis Coaching sejumlah Rp84.500.000 yang terdiri dari perizinan, sewa bangunan, mesin atau peralatan produksi, serta peralatan lainnya. Next slide. Berikut ini merupakan HPP atau harga pokok produksi kaos lengan pendek dari Realis Coaching yang terdiri dari biaya bahan baku sebesar Rp268.800.000, biaya tenaga kerja langsung Rp9.600.000, biaya overhead pabrik sebesar Rp2.950.000, serta persediaan awal sejumlah Rp44.800.000. Lalu biaya bahan baku, biaya TKL, biaya overhead pabrik, dan persediaan awal dikurangi dengan persediaan akhir sejumlah Rp16.800.000 menghasilkan HPP sebesar Rp309.350.000. Oke, nextnya yaitu HPP kemeja lengan pendek. Sama seperti HPP kaos lengan pendek yang terdiri dari biaya bahan baku, TKL, overhead pabrik, persediaan awal, dan persediaan akhir. Biaya bahan baku pada HPP kemeja lengan pendek ini sejumlah Rp840.000.000, TKL-nya sebesar Rp9.600.000, overhead pabriknya sebesar Rp2.950.000, lalu persediaan awal sejumlah Rp140.000.000, lalu dikurangi dengan persediaan akhir sejumlah Rp50.500.000, menghasilkan HPP sebesar Rp940.050.000. Lalu ada HPP sweater. Sama seperti kemeja lengan pendek dan kaos lengan pendek, biaya bahan baku pada sweater sejumlah Rp768.000.000, biaya TKL sejumlah Rp9.600.000, biaya overhead pabrik sejumlah Rp2.950.000, lalu persediaan awal sejumlah Rp128.000.000, dan persediaan akhir sejumlah Rp48.000.000, sehingga HPP dari sweater sejumlah Rp860.550.000. Lalu berikutnya HPP hoodie yang terdiri dari biaya bahan baku sejumlah Rp792.000.000, lalu TKL sejumlah Rp9.600.000, lalu overhead pabrik sejumlah Rp2.950.000, lalu persediaan awal sejumlah Rp132.000.000, dan persediaan akhir sejumlah Rp49.500.000, sehingga HPP hoodie sebesar Rp870.050.000. Berikut ini merupakan perkiraan laba rugi dari tiap-tiap produk, yang dimana kaos tangan pendek laba kotornya sejumlah Rp228.250.000, lalu pendapatan sebelum pajaknya sejumlah Rp14.500.000, dan pendapatan setelah pajaknya sejumlah Rp11.600.200. Lalu kemeja lengan pendeknya laba kotor sejumlah Rp739.950.000, pendapatan sebelum pajaknya sebesar Rp277.925.000, dan pendapatan setelah pajaknya sejumlah
223.340.000 rupiah. Lalu ada perkiraan laba rugi pada sweater dan hoodie. Perkiraan laba rugi pada sweater yang terdiri dari laba kotor sejumlah 675.450.000 rupiah, lalu pendapatan sebelum pajaknya sejumlah 237.425.000 rupiah, dan pendapatan setelah pajaknya sejumlah 189.940.000 rupiah. Lalu pada hoodie, laba kotornya sejumlah 696.940.000 rupiah, lalu pendapatan sebelum pajaknya 246.925.000 rupiah, dan pendapatan setelah pajaknya 1.900 pendapatan setelah pajak sebesar 197.540.000 rupiah. Berikut merupakan neraca dari real disclosing, yaitu terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar terdiri atas kas sejumlah 284.620.000 rupiah. Lalu ada piutang sejumlah 20.200.000 rupiah, serta persediaan sejumlah 166.800.000 rupiah. Maka total aktiva lancar sebesar 471.620.000 rupiah. Lalu aktiva tetap terdiri dari peralatan dan bangunan. Peralatan sejumlah 18 juta rupiah, untuk akumulasi penyusutan peralatan sejumlah 3.600.000 rupiah, maka total untuk peralatan sendiri 14.400.000 rupiah. Nah, untuk bangunan sejumlah 60 juta rupiah, akumulasi penyusutan bangunan sejumlah 6 juta rupiah. Maka untuk bangunan sejumlah 54 juta rupiah. Total aktiva tetap yang terdiri dari peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan, lalu bangunan dan akumulasi penyusutan bangunan itu sejumlah 68.400.000 rupiah. Maka total aktiva sejumlah 540.020.000 rupiah. Selanjutnya kewajiban dan ekuitas. Kewajiban lancar terdiri dari hutang dagang yaitu sebesar 34.520.000 rupiah, dan ekuitas terdiri atas modal pemilik sebesar 505.500.000 rupiah, maka total kewajiban dan ekuitas sebesar 540.020.000 rupiah. Oke, next slide. Berikut laporan arus kas pada usaha real disclosing yang terdiri dari aktivitas operasional. Kas untuk aktivitas operasional sejumlah 200.120.000 rupiah. Untuk aktivitas investasi, kas untuk aktivitas investasi sejumlah 84.500.000 rupiah. Kas untuk pendanaan 0. Lalu kas sejumlah 120.035.000 rupiah. Next slide. Berikut kriteria pilihan investasi pada usaha real disclosing yang digunakan yaitu NPV, IRR, dan payback period. Yang pertama NPV atau Net Present Value, nilai investasi pada usaha real disclosing sebesar 354.341.713 rupiah. Kriteria kelayakan dinilai positif, maka hasilnya layak. Lalu untuk kriteria pilihan investasi IRR, nilai investasi sebesar 18%, di mana di atas dari debt ratio yang telah ditentukan yaitu 12%, maka hasilnya layak. Untuk payback period yaitu sebesar 4,16, yaitu di bawah dari umur proyek yaitu 5 tahun, maka hasilnya layak. Berikut ini merupakan rasio keuangan pada usaha real disclosing. Yang pertama dari rasio likuiditas yang terdiri atas current ratio sebesar 13,7%, lalu quick ratio sebesar 8,83%, lalu cash ratio sebesar 8,24%. Lalu untuk rasio aktivitas terdiri dari perputaran persediaan sebesar 3,72%,
3,72%, lalu perputaran aset tetap sebesar 9,8%, lalu perputaran total aset sebesar 1,15%. Berikutnya rasio profitabilitas yang terdiri dari NPM sebesar 0,11%, lalu ROE sebesar 1,23%, lalu ROI 1,56%, lalu ROA 1,15%. Berikutnya solvabilitas yang terdiri dari DAR yaitu sebesar 0,06%, lalu DER 0,07%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada aspek AMDAL. Next. Yang pertama ada dampak yang ditimbulkan. Ada dampak lingkungan saat pembangunan, yaitu pencemaran udara akibat asap dari penebangan pohon. Lalu ada polusi udara karena kebisingan ketika barang diatur dan dipindahkan. Dampak lingkungan setelah proyek berjalan, adanya penghasilan limbah yang jika tidak ditangani dengan baik dapat mencemari lingkungan. Selanjutnya ada dampak sosial ekonomi. Yang pertama dapat membuka peluang kerja di lingkungan sekitar usaha, pendapatan masyarakat sekitar usaha meningkat, lalu membawa perubahan tingkat pengetahuan dan gaya hidup masyarakat sekitar. Next. Selanjutnya ada rona lingkungan. Rona lingkungan merupakan keadaan lingkungan saat ini, yaitu kondisi alam sebelum perencanaan dan pembangunan proyek berlangsung. Analisis dampak usaha real disclosing terhadap komponen lingkungan, yaitu yang pertama ada komponen geofisika kimia. Lokasi produksi real disclosing akan dilakukan di Jalan Gatot Subroto, Gang Leuwigong, Karangmekar, tepatnya di kota Cimahi, Jawa Barat. Berdasarkan latar geografisnya, kota Cimahi merupakan kawasan yang sangat strategis karena terletak di jalur perekonomian daerah dan sebagai pusat kota Bandung Raya. Berbatasan dengan ibu kota Jawa Barat yang sangat dinamis. Kota Cimahi juga memiliki peluang yang baik untuk terus berkembang menjadi pusat pelayanan berorientasi sumber daya manusia. Next. Selanjutnya ada komponen sosioekonomi budaya. Radis Clothing bergerak di dalam bidang industri pakaian yang menjual pakaian dengan model bervariasi. Radis Clothing mengaspirasikan laki-laki maupun perempuan dengan berpakaian sesuka hati, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk digunakan oleh para remaja hingga orang tua yang ingin bergaya anak muda. Dengan adanya Radis Clothing, diharapkan dapat menjadi solusi bagi para pembeli yang telah bosan memiliki merek mainstream di masyarakat, sehingga hal itu menjadi peluang bagi kami dengan menghadirkan model pakaian yang baru dengan mengutamakan desain yang unik dan menarik. Next. Sekian paparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.